Ya, masih bersama saya dalam acara Helmi, masih dengan tamu istimewa saya. Ya, Dr. Edi Prabowo. Masih banyak betul. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya minta, silakan dari mulut beliau sendiri yang menyampaikan apa ini pembelaan, apakah ini klarifikasi. Pak Menteri, saya dengar ini juga mulai bunyi ini isu bahwa Pak Menteri akan dalam wacana untuk memperbolehkan penggunaan cantrang yang selama ini tidak diperbolehkan. Gimana nih Pak? Itu tidak wacana, itu bagian daripada penyempurnaan peraturan yang lama, yang pelarangan. Karena memang orang selalu dikait-kaitkan cantrang ini tidak ramah lingkungan. Katanya merusak karang. Bagaimana merusak karang? Cantrang ini kan bahannya kan nilon, tali. Kalau dia sampai narik karang, kira-kira yang putus atau yang rusak yang mana? Talinya itu atau karangnya? Pastikan talinya. Mana ada yang mau jadi tidak masang cantrang? Ya, gini, konsep cantrang yang menjadi perdebatan ini sebenarnya dia ini ada kadang-kadang masuk ke ranah wilayah penangkapan perikanan tradisional yang misalnya contoh bubu dan sebagainya. Ini yang lagi kita tertibkan. Pelaku cantrang, pemilik cantrang ini juga nggak mau dia ngotot untuk tapi dia nggak mau dimatiin karena makanannya apa, mereka mau makan apa lagi. Pemilik kapal cantrang yang di atas 30 GT itu hanya 740-an. Sementara di bawah 30 GT itu ada 5.000-an kapal. Nah memang ada yang tidak menggunakan cantrang dengan gillnet dan bubu. Ini yang harus kita tertibkan supaya mereka tidak tabrakan. Mereka setuju dan kedua belah pihak kita undang untuk dibagi wilayahnya. Dan size-nya dibesarkan. Jadi artinya ikan-ikan yang kecil-kecil itu tidak semuanya ditangkap. Ya kan, cantrang ini juga kan tempatnya di daerah yang perairannya datar. Talinya yang panjang pun kita batasi. Yang katanya sampai 60 kilo, nggak benar itu. Kapal nggak akan sanggup narik tali yang sebanyak itu, beratnya seberapa. Cantrang ini berbeda dengan troll ya, dengan pukat harimau. Ya, kalau menurut saya sih prinsipnya sama-sama narik ya, tapi kalau troll bedanya, kalau troll itu kan aktif, kalau cantrang kan ditarik, disebar terus ditarik dengan mesin gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sekarang menghadapi pencurian ikan asing, kapal-kapal ikan asing meramaikan perbatasan Indonesia. Sementara kita sendiri nggak punya kapal, masa kita mau diamkan? Kenapa nggak kita isi saja dengan kapal-kapal kita? Makanya sistem pembagian wilayahnya, zonasinya, dan ini sudah diskusinya sudah putus. Kita sudah sepakat semua, tinggal jadi untuk pelaksanaannya. Bukan wacana, sudah tinggal dilaksanakan. Dan semua sudah kita ajak. Sambutan dari ini? Nelayan cantrang setuju karena diatur, nelayan tradisionalnya setuju supaya mereka nggak diganggu, dan semuanya ada tempat. Ya, saya pikir itu. Yang tadi, tingkat 2 habis itu dikeluarkan atau diberhentikan dari... Saya termasuk mengalami musibah lah. Saya tidak ada niat saya cita-cita tentara. Pada saat tingkat 2, saya melakukan kesalahan dan saya dipecat. Dipecat dengan teman-teman saya 15 orang, 14 orang turun tingkat, dan saya tidak bangga dengan itu. Saya yang jelas bertekad, saya siap dengan keputusan itu, dan saya memulai dari bawah lagi. Pulang ke rumah dengan orang tua, jadi ya kita merantau ke Jakarta tadi sudah saya ceritakan. Saya ingin membalas kebaikan orang tua, utang ke orang tua itu. Itu itu harapan saya. Dan yang jelas komunikasi saya dengan teman-teman saya yang satu angkatan masih bagus. Sampai sekarang mereka sudah kolonel, bagian besar ada yang sudah jenderal, brigjen. Terima kasih bisa masih tetap komunikasi baik. Itu bagian dari perjalanan hidup ya? Perjalanan, saya tidak bangga, saya menyesal sudah melakukan itu. Ya kan, saya pikir ini. Ini kayaknya kosong nih piring kita. Ayo, isi. Sambil minum Pak Menteri. Sambil kita menunggu, ini ada beberapa dari Instagram, mohon komen dari Pak Menteri, jangan terlalu tegang. Coba kita buka. Ini apa sih Instagram ini? Ya, silakan. Semangat kami bukan karena tidak suka dengan aturan yang dulu. Semangat kami adalah ingin mengelola semaksimal mungkin potensi kelautan dan perikanan yang ada untuk kesejahteraan rakyat.
Oh itu dari ini dari Bapak ya Pak? Tadi barangkali udah Bapak jelaskan ya. Oke, berikutnya. Oke. Saya datang bukan untuk jadi menteri yang terkenal. Yang penting KKP maju, nelayan sejahtera. Untuk mencapai itu perlu kerjasama tim yang solid. Oke, terus ada lagi kah? Daripada ditenggelamkan kapal hasil tangkapan, lebih baik diberikan kepada kelompok nelayan dan menjadi bahan belajar untuk anak-anak sekolah dan anak-anak sekolah perikanan. Pak, Bapak tidak melanjutkan tenggelamkan gitu? Ya gini, siapa sih yang senang negerinya dicuri oleh asing? Ya. Ya kita harus jaga terus. Tapi ini kan masalah kedaulatan Pak. Oh iya dong, gak mungkin saya akan biarkan mereka untuk mencuri sejengkal tanah pun di negeri ini. Satu ekor ikan pun yang mereka curi. Kita jaga, sampai sekarang saya sudah menangkap 53 kapal asing. Nggak kedengaran tuh? Ngapain kita harus umumkan? Bang, saya bilang, dan penenggelaman yang saya lakukan, kalau dia lari, walaupun dengan peralatan yang kita miliki terbatas, satu ada yang sudah tenggelam. Tenggelam? Ya, emang penenggelaman selama ini terjadi karena penenggelaman di tengah laut. Enggak, setelah putusan pengadilan. Nah buat saya, setelah putusan pengadilan, kenapa harus tenggelamkan lagi? Menenggelamkan kapal itu kembali berarti memperbanyak ongkos lagi, menambah ongkos lagi. Untuk beli BBM-nya, bagaimana membocori kapalnya. Emang biaya penenggelaman itu mahal? Ayo silakan. Kunyit asam, kamu ganggu aja ini kunyit asam. Seberapa penting kunyit asam untuk seorang Edi Prabowo? Apa? Ini minuman sahabat saya, asam lambung. Asam lambung. Mendapatkan apa? Stamina? Stamina. Enggak, ini bagus. Coba deh Bang. Tiap hari minum mengurangin makan ya. Oh iya? Mengurangin makan yang begitu banyak. Tapi bagus ini untuk. Ini bukan minuman uang Palembang lah ini. Uang Palembang banyak. Ini juga. Nah jadi penenggelaman itu tetap kami lakukan kalau dia melawan. Kalau nggak melawan ya kita tangkap dan sudah 53. Coba hitung saja kalau itu harganya 5 miliar kali 50 aja. Terus kapal-kapal itu yang ditangkap dia sekarang menunggu putusan pengadilan. Nah putusan pengadilan ini kami sudah koordinasi sama Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Nanti putusannya itu diserahkan ke pemerintah, KKP untuk dimanfaatkan. Manfaatkan. Kenapa kita harus tenggelamkan kapal bagus? Kita serahkan ke sekolah-sekolah perikanan biar mereka bisa belajar. Jadi tidak dibiarkan dong kapal-kapal yang masuk. Katanya udah mulai berkeliaran lagi kapal-kapal Vietnam. Itu yang katanya di Natuna ada ribuan kapal. Saya sudah nangkep dari 53 itu 30 dari Natuna Utara. Dan yang jaga laut itu kan nggak kita sendiri. Komunikasi kami dengan Angkatan Laut baik sekali, dengan Bakamla baik sekali, dengan kepolisian baik sekali, dengan perhubungan baik sekali, KPL, dengan imigrasi, kejaksaan semua baik. Kami nggak ada dengan Menteri Keuangan menjaga baik sekali. Jadi semua stakeholder kami ajak bicara dan tidak merasa ada yang paling superior, paling hebat. Enggak, karena laut ini terlalu besar. Mas, itu Bang. Laut yang saya jaga ini kalau melulu tanggung jawab, Angkatan Laut kan hanya jaga kedaulatan di atasnya. Kami kan di dasar lautnya, bagaimana warna air laut tetap jernih, bagaimana rasa air laut tetap asin, bagaimana ganggang alga-alga yang ada di laut masih hidup kan. Ini kewajiban yang tentunya nggak mudah, ya kan? Ini semangat. Jadi masalah penenggelaman sekali lagi, yang jelas semangat anak-anak kami di tengah laut luar biasa. Ada satu cerita yang mungkin tidak pernah banyak orang ketahui. Ada bagaimana salah satu anak kita loncat dari kapal untuk menghentikan kapal asing. Jadi ada kapal, modusnya selalu begini. Kapal setiap ditangkap mereka ketahuan, mereka lari dengan kemudinya diikat supaya lurus, kemudian dikasih pemberat gasnya sehingga dia lari kencang. Nah, ABK-ABK-nya lari ke dalam karena supaya nggak kena tembakan. Kan kita cuma ada modal tembakan itu aja. Karena senjata besar nggak punya. Mereka lari kencang. Apa yang harus kita lakukan? Kapal dia juga nggak kalah cepat. Kita kejar, begitu tempel, kan kita nggak bisa hentikan. Nabrak juga kalah mungkin kapal kita. Jadi kita harus loncat. Salah satu harus ada yang loncat. Dan anak kita ada yang berani loncat. Loncat, hentikan, banyak kepikir nggak? Kalau mereka loncat tiba-tiba dihajar, mereka rame-rame di situ. Hati-hati, semakin kesini kejahatan di tengah laut semakin juga modern. Pernah kapal kami ditabrak oleh kapal Vietnam. Mati mesin, dikasih dikasih pengait-pengait sehingga mesin kita mati. Yang kapal rusak ada,
Tapi anak-anak kita nggak pernah berhenti, semangat luar. Kalau mereka berpikir akan asal menjaga mereka di stop di tengah begitu lihat nggak sampai ya sudah stop. Melawan ya. Mereka semangat dan melawan. Ini yang saya ingatkan terus. Ini karena menterinya mungkin dulu juara silat. Enggak, karena mereka percaya sama komandannya, bahwa komandannya juga serius dalam menangani ini. Nggak perlu cari nama. Saya nggak pernah untuk tahu, nggak perlu orang lain tahu. Yang penting saya lapor ke Presiden, saya lapor ke Menko Maritim setiap saat mengingatkan kami, Pak Luhut, Pak Menteri Ekonomi, Pak Airlangga selalu juga mengingatkan tentang sektor keekonominya. Menteri Menko Polhukam, Pak Mahfud juga mengingatkan kami bagaimana tentang pertahanannya termasuk dan Menteri PMK, bagaimana Pak Muhajir, bagaimana tentang kesejahteraan nelayan. Koordinasi semua menteri Menlu kalau masalah dengan kedaulatan negara kami selalu koordinasi. Dan inilah bukankah ini yang seharusnya kita lakukan? Semangat bagaimana kekuatan tim yang dibangun yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini benar-benar solid, melakukan kegiatan yang extraordinary. Saya nggak main-main tadi. Ini menteri ini dulu juara silat. Dulu juara apa? PON juara ya? Saya PON juara 3. Juara 3. Mewakili Jawa Barat. Bukan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan next, tapi akhirnya nggak bisa karena ada banyak kegiatan, akhirnya saya nggak ikut. Masih bisa dong jurus-jurus. Ya masih bisa lah. Saya mau bukti. Pak Menteri itu ada tanda kuning. Yang bener loh. Tunjukin dong. Aduh, ini serius nih. Serius. Orang nggak percaya lagi nih. Aduh, tunggu ya pemanasan dulu. Harus pemanasan, kalau enggak ini bisa robek. Bisa robek ini. Oke. Aduh. Jat. Dulu yang bagian berantem atau bagian keindahan jurus? Tanding, berantem. Tanding. Kelas G. Kelas G sama kelas bebas. Kelas G sama kelas. Kok ada juga PR ini, aduh. Enggak, tadi enggak. Saya biasanya kalau di silat tampil gitu, suka disawer. Jadi karena nggak disawer, jadi 5. Karena kita social distancing memang nggak ada nyawer-nyawer lah, Pak Menteri. Baik. Aduh dikerjain. Menteri disuruh silat depan umum. Kapan lagi ya? Tapi saya bangga. Ya. Silatlah yang membentuk jati diri saya. Karakter. Pak Prabowo waktu mengajak kami mau merekrut kami untuk diberi kesempatan sekali lagi setelah dikeluarkan dari tentara, 2 syaratnya. Sekolah yang benar, sama saya kasih beasiswa, saya kasih biaya secukupnya untuk hidup, bertahan di Jakarta, sama silat. Karena silat adalah budaya. Pak Prabowo, yang Pak Edi Prabowo itu Pak Prabowo ya? Iya. Yang S1 di S1, S2, S3. S1, S2, S3. Ya. Baru saja menjadi doktor dari Unpad tahun 2020. Wow. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang berikutnya akan lebih seru setelah ini.